Tadi itu yang rusak, kita ngirim 100 dos kemudian rusaknya sampai 70 dos, itu benar-benar kami itu sampai pusing. Itu di produksi saya itu dulu sampai sempat marah-marah, ini tuh apa ya, ini jangan-jangan ini diguna-guna orang dan sebagainya, itu sampai kepikiran. Tapi ya alhamdulillahnya kita nggak sampai ke dukun, kita juga nggak sampai menjudge siapa yang mengguna-guna kita dan sebagainya. Ini ujian bagi Mas Alfa, ujian bagi Karika Gemilang. Dulu juga nggak kayak gini Mas, tapi ini memang lagi ujian. Kita doakan semoga di kiriman berikutnya tidak rusak ya Mas. Nggih Bu, matur nuwun doanya. Kita kirim lagi berikutnya, rusak lagi, wah itu sampai pusing. Assalamualaikum, nama saya Alfa. Saat ini saya sebagai pengusaha di industri Karika Gemilang. Saya terlahir dari anak pertama dari 2 bersaudara. Bapak ibu saya asli Wonosobo dan saya juga kecil sampai besar di Wonosobo dan sempat kuliah. S1 saya dulu adalah SPD, seharusnya sarjana pendidikan, tapi sekarang saya plesetkan menjadi SPD-nya sarjana pedagang. Kenapa? Karena profesi saya saat ini jadi pedagang gitu. SPD bahkan nggak tanggung-tanggung, SPD saya dulu matematika, jadi kalau ngitung-ngitung 1 kali 3 ya masih bisa lah, 4 kali 4 sama dengan 16 masih bisa. Jadi akhirnya itu ketika saya lulus kuliah, saya meniatkan diri saya bahwa ijazah ini tidak akan saya pakai, dan itu sudah saya sampaikan ke orang tua ketika saya mau kuliah. Jadi cita-cita orang kampung itu simpel sebenarnya, yaitu pengen anaknya sekolah, sekolahnya itu mapan. Makanya banyak juga orang tua yang pengen anaknya menjadi PNS. Ibu bapak saya pun sama gitu, nang bapak ibu mbiyen sekolah cuma sampai SMA, nah kamu usahakan bisa kuliah, entah itu gimana, bapak akan cari duitnya. Dan itu memang benar-benar saya rasakan waktu awal usaha itu. Bapak ibu saya ketika awal kuliah, bapak ibu saya itu benar-benar ketika mau berangkat kuliah pun memperjuangkan duit untuk berangkat kuliah gitu. Jadi saya punya beban berat bagi orang tua, nang kamu harus kuliah dan ngambillah kuliah yang menjadi orang gitu. Nah, akhirnya ngambillah keguruan itu SPD di Semarang, dan kemudian saya selesaikan dengan perjuangan juga. Kenapa? Karena ketika di semester 8 itu godaan anak kuliah itu kan skripsi ya. Nah di skripsi itu saya itu ternyata karena saya sudah menikmati, jadi usaha saya udah mulai dari zaman kuliah semester 3 sampai semester 8 itu saya bisa nggak minta uang orang tua, bisa nggak bayar semester tanpa minta orang tua, bahkan jarang pulang. Satu karena sibuk organisasi, 2 karena sibuk nyari duit di Semarang. Nah itulah yang akhirnya semester 8 molor jadi semester 9, semester 9 molor semester 10, dan sampai rumah ketika pulang mau lebaran itu ibu saya nangisin saya, nang ibu itu pengen nyekolah kayak kamu, oke lah sekarang kamu nggak dibayarin ibu untuk sangu dan untuk semesterannya, tapi ibu pengen anaknya wisuda. Maka dari itu terus akhirnya saya udah, karena ini tanggung jawab saya sebagai anak, akhirnya saya harus menyelesaikan kuliahnya, dan alhamdulillah semester 10 bisa lulus SPD, dan itu ijazahnya dipakai buat nikah, enggak buat daftar kerja. Terkait dengan Karika Gemilang ini kami mulai di tahun 2013 dengan bahan baku utamanya itu adalah buah karika yang dari Dieng. Jadi sebagai warga Wonosobo saya merasa bersyukur menjadi punya Dieng dan punya karika, karena ini buah eksotik yang hanya tumbuh di Dieng, dan ini menjadikan bahan baku utama kami menjadi sebuah minuman bermerek Karika Gemilang. Itu minuman itu kami olah di dalam kemasan, ada yang kemasan plastik dan juga ada kemasan kaca. Awal mula karika ini saya sebelumnya beberapa kali usaha juga di Semarang, itu usaha bahkan mulai dari saya waktu kuliah. Misalnya kami juga pernah jualan pulsa, terus juga buka warnet, terus juga servis komputer dan lainnya. Dan kemudian ketika tahun 2013 saya usaha di Semarang, saya rasa sudah lumayan capek karena beberapa usaha diantaranya kayak di warung makan dan juga bikin catering itu
menghabiskan pikiran dan juga biaya, akhirnya saya balik ke Wonosobo. Jadi di Wonosobo ini saya mencari sesuatu produk yang pada saat tahun itu 2013 itu sedang naik gitu, dan ketemulah akhirnya dengan produk ini, Carika. Kenapa kok Carika naik? Karena di tahun 2013 itu Wonosobo lagi naik juga pariwisatanya. Nah, pariwisata naik, otomatis wisatawan banyak yang ke Wonosobo, dan juga ketika mau pulang mereka membutuhkan oleh-oleh. Nah, oleh-oleh di Wonosobo ini ternyata yang paling dicari itu kalau ingat Wonosobo, ingat Dieng, yaitu Carika. Maka dari itu akhirnya saya memulai usaha ini bukan dari saya bisa bikin apa, tapi adalah yang laku di pasar itu apa gitu. Dan akhirnya ternyata laku Carika. Kemudian saya bersama orang tua saya, ibu saya, belajar cara membuat Carika dan juga mencari toko yang dikira ketika produknya nanti jadi itu mau menerima. Dan alhamdulillah ternyata memang jadi rezekinya kami. Jadi keluarga kami, ibu saya dan saya itu memulai usaha ini, kemudian dijual ke toko dan laku. Bahkan yang tadinya kami tidak mudeng macam-macam, akhirnya kami bisa membuat produk yang baik dan sesuai dengan permintaan pasar, dan kemudian produk kami mulai dikenal dan berkembang bukan cuma ke 1-2 toko, bahkan sampai sekarang di Wonosobo sendiri kami punya 130 toko lebih, belum lagi untuk di toko-toko yang ada di luar Wonosobo dan juga di luar Jawa. Saat ini di Carika Gemilang ada sekitar 30 karyawan, dan hampir 75%-nya itu adalah ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu kami utamakan adalah ibu-ibu di sekitar tempat kami. Jadi ketika kami buka lowongan pun, walaupun ini kadang agak rasis ya, jadi kami diutamakan adalah yang dekat dengan pabrik gitu. Jadi kenapa demikian? Karena kami merasa bahwa bagaimana caranya kami membuka usaha ini, bisnis ini bisa manfaat dulu pada tetangga-tetangga kita gitu. Jadi alhamdulillah itu pun dirasakan juga oleh karyawan-karyawan kami, dan banyakkan juga mereka adalah nggak perlu, kalau berangkat kerja itu nggak perlu pakai kendaraan, mereka cukup jalan kaki, berangkat bareng, terus juga pulang bareng. Yang tadinya mungkin cuman ibu rumah tangga, punya anak sudah SD, itu kan sudah biasanya di rumah malah kadang jadi hibah dan sebagainya, akhirnya mereka jadi bisa bekerja tempat kami gitu. Dan selain karyawan tetap itu juga kami juga mempekerjakan juga karyawan, kalau kami namanya itu borongan. Jadi karena borongan itu kami fokuskan untuk mereka ngupas buah Carika di rumahnya mereka masing-masing gitu. Jadi mereka kita antarkan buah Carika yang siap untuk dikupas, terus kemudian mereka kupas dengan pisau, kemudian dibawa ke tempat kami gitu. Jadi akhirnya membuat kami secara kapasitas bisa naik, dan juga secara manfaat kami juga bisa ibu-ibu yang mungkin tidak bisa kerja full time karena pagi masih harus bikin masakan buat keluarganya, atau mungkin punya anak kecil, tapi mereka masih bisa part time gitu. Saya memulai usaha ini berawal dari bukan siapa-siapa, tidak tahu mau dijual kemana, terus juga mulai produksi juga nggak tahu, tapi kami pelajari semua, dan memang dalam prosesnya itu banyak banget kegagalan-kegagalan yang kami lewati gitu. Misalnya ketika di awal kami membuat Carika ini, kalau teman-teman tahu ada alat pop es itu yang kayak tangan itu untuk cup sealer itu, kami dulu pakai itu, ternyata sudah kami beli dengan harga yang lumayan pada waktu itu, ternyata sampai rumah itu tidak bisa kami pakai. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kalau produk itu buat bikin cupnya itu buat ngesil itu ternyata nggak rapet. Akhirnya kita cari cup yang ukurannya lebih kecil. Dengan cup ukurannya lebih kecil itu ternyata pressnya lebih rapat, dan akhirnya itu malah membuat kami menjadi sebuah new kategori produk. Dan itu menjadi pembelajaran juga bagi kami bahwa ternyata kalau di Islam ada fa'inna mangal musyrusro, setelah ada ujian pasti ada sebuah hadiah buat kita. Nah itu ternyata dari mesin yang rusak, akhirnya kita bikin sebuah produk yang berbeda dengan
merek-merek yang lain gitu. Kalau merek lain dulu masih pakai kemasan cup 250 ml, tapi karena keterbatasan alat kami, akhirnya kami cuma bisa bikin cup 125 ml. Tapi itu malah menjadi nilai lebih kita bahwa kalau kita mengenalkan produk kami ke toko atau ke konsumen, itu milih produk ini yang kemasannya lebih kecil sehingga makannya lebih nyaman dan juga dapatnya juga lebih banyak. Itu jadi itu salah satu proses perjalanan hidup. Dan di perjalanannya pun ternyata masalah bukan cuma sekedar itu. Bahkan kami pernah dulu waktu tahun 2015 proses produksi kami itu lumayan kacau. Kami dari 100 dus yang kita kirim ke toko-toko itu ternyata rusaknya itu bisa sampai 70 dus retur. Nah, retur itu membuat akhirnya kami harus melakukan perombakan total pada proses produksi. Kami harus merubah peso yang tadinya pakai peso besi menjadi peso stainless. Kami merubah bahan-bahan yang tadinya pakai bambu menjadi bahan plastik ataupun stainless. Kami merubah orang teman-teman di produksi yang tadinya nggak pakai masker harus pakai masker, pakai kaos tangan dan sebagainya. Dan bahkan di proses kemudian di bahan baku kita milih dengan lebih teliti dan sebagainya. Tapi akhirnya dengan proses itulah akhirnya membuat produk kami sekarang dikenal dengan secara kualitasnya dari para produk dibandingkan dengan produk lain. Kenapa? Karena kita di situ berfokus pada gimana caranya membuat produk terbaik untuk pelanggan kita. Tadi itu yang rusak, kita ngirim 100 dus kemudian rusaknya sampai 70 dus, itu benar-benar kami itu sampai pusing itu. Di produksi saya itu dulu sampai sempat marah-marah, ini tuh apa ya, ini jangan-jangan ini diguna-guna orang dan sebagainya, itu sampai kepikiran. Tapi ya alhamdulillahnya kita nggak sampai ke dukun, kita juga nggak sampai menjudge siapa yang mengguna-guna kita dan sebagainya, karena wah itu yang penting kita introspeksi tiap hari. Benar-benar saya itu yang tadinya cuman kerja pagi itu, kalau waktu itu benar-benar saya harus sampai ke toko oleh-oleh tiap hari. Pak, mohon maaf ya, produk kami ini kemarin nggak kayak gini Pak, mohon maaf banget. Jadi kirimannya bisa kirim 10 dus kok rusak semua ya Pak, mohon maaf ya Pak. Insya Allah mohon doanya besok semoga tidak terjadi lagi. Dan itu saya lakukan bukan cuma satu toko, itu ke puluhan toko saya lakukan itu. Dan sampai titik bahwa ternyata orang itu sampai titik bukannya marah ke kami, tapi malah akhirnya kasihan. Ya Mas, ini ujian bagi Mas Alfa, ujian bagi Karika Gemilang. Dulu juga nggak kayak gini Mas, tapi ini memang lagi ujian. Kita doakan semoga di kiriman berikutnya tidak rusak ya Mas. Nggih Bu, matur nuwun doanya. Kita kirim lagi berikutnya, rusak lagi. Wah, itu sampai pusing. Akhirnya sampai titik saya pusing, udah saya berserah diri. Ikhtiar manusia yang udah lakukan, bapak ibu saya sama adik saya silahkan ke Mekah, doa di depan Ka'bah. Ini masalah kita, ini sudah masalah ikhtiar manusianya sudah kita lakukan dan tidak bisa. Kita sudah nyoba macam-macam dan kita yuk mohon sama Allah, mohon di rumahnya Allah. Akhirnya ibu saya itu di bulan Desember 2015, saya masih ingat, itu sampai daftar umroh yang di rumah tetap saya. Kenapa? Karena saya harus ada orang yang dipaido orang. Karena satu keluarga kalau semuanya berangkat, saya juga berangkat, nanti yang dipaido karyawan malah jadi kayak kita kabur gitu kan. Nah, saya di rumah, ibu bapak saya ke Baitullah dan minta doa, dan alhamdulillah berlangsur-langsur tiba-tiba semuanya masalah itu hilang. Itu nggak tahu ikhtiar mana yang saya lakukan, entah itu ganti airnya, entah itu karena ganti proses produksinya atau ganti alatnya atau doa kita, sampai kita itu nggak tahu. Dan itulah nikmat yang kita rasakan. Ternyata memang ujian itu harus kita lewati agar kita menjadi orang dengan naik kelas yang lebih baik. Di pemasaran pun kami pun mengalami tantangan yang luar biasa Mas. Jadi kami masuk toko itu tidak bisa langsung masuk toko A langsung diterima. Bahkan ada toko itu sampai terima itu kami baru masuk ke 7. Jadi kami masuk pertama ditolak, Mas mohon maaf ada merek lain, karena kami masuk di Karika ini adalah merek ke 130. Jadi dulu itu kami belum apa-apa, tapi udah banyak pelaku usaha yang lain Karika, dan kita masuk uduk-uduk dan tidak tahu siapa itu, kan mereka pasti nolak. Itu oke, akhirnya kita keluar lagi. 2 minggu lagi kita datang ke situ lagi, minta, Bu, ini kami yang kemarin Ibu belum sampai nyicipin produk kami sudah ditolak Bu. Akhirnya kami kasih produk itu, terus kami datengin seminggu 2 minggu berikutnya masih aja ditolak, sampai dengan alasan, Mas ini dosnya jelek, Mas ini isinya kurang banyak, Mas ini apa gitu. Nah
Itu akhirnya sampai berkali-kali, itu sampai ke 6 kali, baru akhirnya mereka terima, bukan karena produk kami yang paling baik, tapi mas saya itu sampai kasihan lihat masnya gitu. Akhirnya kita masuk produk itu dan kita membuktikan bahwa jangan cuman kasihan produk kami diterima, tapi benar-benar kami berkualitas. Dan alhamdulillah di toko tersebut pun sekarang menjadi produk kami adalah menjadi penjualannya nomor 1 di toko tersebut. Itu membuktikan bahwa memang ketika mau mendapatkan sesuatu itu harus ada prosesnya, karena sekali lagi proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Di awal usaha ini yang penting itu bagi teman-teman semua juga bahwa ketika kita mulai usaha itu kan biasanya kalau orang usaha itu punya banyak keterbatasan ya, entah itu biasanya alasannya keterbatasan modal, keterbatasan nggak punya pasar dan sebagainya. Tapi saya memantapkan diri waktu itu usia saya masih 23 tahun, saya memantapkan diri, contohnya salah satunya adalah saya pun kalau ada tes CPNS atau tes pekerjaan apapun saya kan nggak akan daftar gitu. Kenapa? Karena saya mau fokus di usaha, dan kemudian di usaha di Karika ini saya bikin target yang tinggi. Biar apa? Biar kita semangat. Dulu saya bikin target, pokoknya saya harus bisa bikin Karika 1 hari 1 ton gitu. Di usia saya 23 itu bikin cita-cita kayak gitu tuh kayak punguk merindukan rembulan gitu. Tapi alhamdulillahnya berjalannya waktu, kita berproses. Jadi kita pertama punya visi, kemudian akhirnya kami melihat market. Jadi waktu di awal itu di Wonosobo tadi sudah sampaikan bahwa banyak banget produk Karika. Nah, itu saya ambil Karika-Karika yang terkenal. Ada yang Karika paling enak, ada Karika yang katanya di toko itu paling laris, ada Karika yang paling lama dan sebagainya. Kemudian saya cicipin semuanya, bahkan saya cicipkan ke orang, ini kenapa kok bisa laris, ini kenapa kok bisa besar, dan kemudian saya tiru hal baik dari mereka itu dan kemudian jadikan menjadi produk kami. Itu jadi kalau bahasa marketingnya namanya blend test gitu ya. Jadi sampai mereknya tak tutupin, kemudian saya cicipin rasanya. Di situ akhirnya produk kami menjadi produk yang valid, walaupun sebelumnya saya lulusan pendidikan, saya nggak mudeng cara bikin Karika, tapi karena kami belajar di produksinya, akhirnya produk kami menjadi produk yang memang dibutuhkan market. Gitu. Jadi saya pun sampai sekarang pun sampai tanya, oh ini Karika Gemilang itu apakah terlalu manis bagi konsumen? Oh, ini dagingnya kurang banyak dan sebagainya, kita tanyakan terus. Jadi itulah yang juga membuat akhirnya produk kami valid untuk market dan juga dikenal dengan konsumen lebih nyaman gitu. Kemudian di tahap berikutnya setelah kita cek produknya kualitasnya enak, kami punya target yaitu di Wonosobo kita gas dulu pasar offline. Jadi pasar offline ini kalau di Wonosobo ada puluhan toko oleh-oleh, kita masuk ke mereka dulu dan kita pastikan produk kita benar-benar sampai konsumen itu toko itu repeat order. Jadi kalau tadinya satu toko itu ngirim seminggu 10 dus, kita punya target gimana caranya agar toko itu kalau 1 minggu minta produk kita itu menjadi 20 dus. Jadi akhirnya musuh terbesar kita itu bukannya kompetitor lain, tapi adalah kita yang hari kemarin. Nah dari situlah akhirnya, oh ternyata 10 dus biar 20 dus itu mereka produk kita harus kemasannya harus bagus. Akhirnya kita melakukan improvisasi pada kemasan. Kami melakukan rebranding. Jadi kami kalau teman-teman lain mungkin bikin logo, bikin apa itu cukup di percetakan, akhirnya kami ngontak memang yang orang ahli branding. Kenapa? Karena kami merasa bahwa ini waktunya kita agar produk ini dikenal lebih baik. Makanya kalau teman-teman bisa tahu, secara kemasan pun produk kami terkesan lebih serius, terkesan lebih premium gitu, karena memang itu dikerjakan oleh orang yang udah di ahlinya. Jadi kemasan itu akhirnya membawa kami juga mengenalkan produk kami dikenal. Tadinya cuma offline di Wonosobo, akhirnya menyebar juga ke reseller-reseller di luar kota seperti Jogja, Semarang, Solo, terus juga bahkan sampai produk kami sudah distribusikan juga ke luar negeri kayak di Hong Kong. Beberapa TKW juga sudah ngontak kami, kemudian ke Arab dan sebagainya. Di Karika Gemilang ini kami juga melakukan pemasarannya lewat online dan kami menggunakan teknologi digital saat ini. Untuk secara online
kami punya akun-akun online kayak yang untuk branding itu paling cocok adalah lewat Instagram. Kami punya akun medsos Instagram, kalau teman-teman belum juga bisa silahkan cek di @carita gemilang. Itu menjadi salah satu cara kami untuk mengenalkan produk. Karena gini, sekarang ternyata orang itu mencari produk itu bukan lewat mulut ke mulut, bukan lewat toko, tapi mereka ketik cari cat paling enak. Kalau kita dulu biasanya ketiknya di Google, sekarang mereka ketik cari cat itu ketiknya di Instagram atau di TikTok atau di YouTube. Nah, akhirnya kami menyadari hal itu dan kami optimalkan hal-hal itu. Apa yang mereka biasa gunakan para konsumen kami, akhirnya kami optimalkan. Jadi saat ini kami itu, kalau dulu sebelum pandemi itu kami paling medsos itu cuman yang penting posting, tapi sekarang kami punya tim digital sendiri. Ada yang untuk bikin video sendiri, terus ada yang untuk bikin konten sendiri. Karena apa? Sekarang orang itu cari produk itu bukan di toko bagian besar, malah cari produk itu di HP mereka masing-masing gitu. Jadi kita tahu produk apa, barang yang paling terakhir dipegang sebelum tidur itu kan HP ya, dan dibuka itu HP. Kalau kita bisa bikin konten, bisa bikin postingan, kemudian mereka ditonton sebelum tidur, otomatis yang keimpi itu produk kita gitu. Jadi kami menerapkan itu. Jadi kita bikin iklan, bikin konten yang menarik, kemudian mereka buka HP, scroll, oh ternyata ada kontennya Karika Gemilang yang lewat di beranda mereka. Paginya mereka melakukan transaksi atau mereka kepo-kepo dan sebagainya, akhirnya jadilah pembelian gitu. Jadi memang di era saat ini buat teman-teman juga pelaku usaha yang lain, memang digital itu penting. Kalau kita masih belum menerapkan konsep digital jualan lewat online itu ya mari kita dikit-dikit, karena pasti banyak banget hambatan, misalnya HP-nya kurang support atau mungkin orangnya nggak ada, tapi paling nggak cobalah bikin postingan yang konsisten, entah itu di WA Story atau di IG terkait dengan produk-produk teman-teman semuanya. Kalau teman-teman atau kita mau usaha dengan harapan untuk menjadi time freedom atau bebas secara waktu, itu susah, jangan harap. Kenapa? Ternyata karena kalau namanya usaha pun kita waktunya pasti akan padat. Tapi yang bisa saya syukuri ketika kita ngomong bisnis adalah kita bukannya bebas secara waktu, tapi kita bebas mengatur waktu. Jadi kita bisa ngatur waktu, sehari itu mau 20 jam kerja bisa, atau mau cuman 4 jam kerja kemudian yang lainnya ibadah bisa, atau mau fokus juga dengan hal yang lain. Nah, itu syukurnya saya juga sebagai pengusaha itu ya punya itu cara untuk mengatur waktu. Jadi saya pun akhirnya saya punya kewajiban ketika namanya ini bisnis adalah tiap pagi jam 7:30 pagi saya harus bisa datang ke kantor. Jadi walaupun saya itu business owner, tapi saya juga harus punya kewajiban absen pagi gitu. Kenapa demikian? Karena kalau bagi saya pribadi, saya memberikan waktu ini untuk usaha ini ya salah satunya adalah dengan cara pagi itu saya harus kelihatan di mata para karyawan kami, para tim kami gitu. Jadi kita harus memberikan contoh dengan cara itu. Walaupun nanti ketika mungkin jam 9 setelah selesai meeting, setelah selesai diskusi terkait dengan problem hari ini, biasanya saya keluar atau mungkin melanjutkan ke bisnis yang lain, atau mungkin bahkan kita kembali ke rumah untuk ketemu dengan keluarga. Karena juga kebetulan saya juga punya anak 2 dan 1 masih bayi, jadi memang harus imbang gitu. Dan itu harus, karena saya syukuri banget dengan berbisnis, akhirnya saya bisa mengatur waktu. Terkait dengan waktu yang lain, jadi kayaknya kalau kita ngomongin bisnis kemudian pengen punya waktu luang banyak juga agak susah. Kenapa? Ternyata saya juga ketika malam ternyata juga harus mikirin hal-hal macam-macam gitu. Dan bahkan itu bisa lebih banyak daripada kalau teman-teman cuman kerja. Kalau kerja kan udah 9 to 5 gitu ya, jam 9 sampai 5. Tapi kalau di bisnis ada klien kita ngontak jam 8 malam, jam 9 malam, ya kita harus memberikan servis yang terbaik gitu. Dan itu terjadi juga sama saya, bahkan jam 2 pagi pun ketika ada gula datang, ada misalnya dari gula itu kan distribusinya dari luar kota gitu ya, kadang dari sana jam 10 malam sampai sini jam 1 malam, ya kita harus siap gerak gitu pokoknya gitu. Jadi itulah yang harus kita tahu kalau kita mau bisnis.
dalam usaha ini tetap kita harus punya guidelines gitu ya, jadi harus pemandu. Dan ketika ngomong bisnis, salah satu yang menjadi patokan kami adalah harus punya mentor dalam artian mentor bisnis. Dan saya juga bersyukur banget ketika saya mengawal usaha ini kenal dengan orang-orang hebat yang sudah benar-benar track record bisnisnya itu bagus. Misalnya di komunitas IBF saya mengenal Pak Happy Trenggono, itu salah satu pebisnis yang luar biasa. Beliau mengajarkan kami bahwa ketika bisnis itu memang teman-teman harus menguasai dua hal paling enggak, yaitu adalah sisi mengatur keuangan dan juga sisi gimana cara menjual produk itu ke masyarakat itu. Kemudian juga saya kenal dengan Mas Jaya Setiabudi yang orangnya super humble dan juga luar biasa, dan juga banyak mentor-mentor lain yang di lokal bahkan ataupun di nasional dan internasional gitu. Dan banyak juga inspirasi saya juga berasal dari orang-orang yang sudah hebat dan saya punya bukunya. Misalnya ada Pak TDW Tunggal Semaringin, ada Ipo Santosa, terus ada Mary Riana juga. Itu menjadikan modal saya ketika bisnis itu harus belajar dari orang-orang yang memang punya kompetensi di bisnis. Jadi yang perlu kita sadari bahwa kalau kita ngomong bisnis harus ada konsumennya. Jadi jangan bangga teman-teman punya usaha tapi nggak punya kompetitor. Itu akhirnya kayak teman-teman mau jualan kucingan tapi di kuburan. Dan itulah akhirnya ketika kita bisnis kemudian punya banyak kompetitor, yang harus kita syukuri adalah apa? Kita juga harus membangun sebuah cara gimana cara masarin agar kita juga dikenal dibandingkan merek-merek yang lain. Maka dari itu branding itu kalau menurut saya pribadi itu di bisnis itu sangat penting. Jadi branding, ada personal branding, ada corporate branding dan sebagainya. Nah, di bisnis kami mengangkat banget nama Carita Gemilang. Mengangkatnya dari sisi apa? Banyak hal. Misalnya kami harus membuat produk ini sebaik mungkin, sehingga kalau orang terpikirkan nama Carita Gemilang otomatis terpikir dengan kualitas yang baik. Itu salah satu pokok kami. Maka dari itu akhirnya kita gas hal-hal legalitas sertifikasi yang hubungannya dengan itu kualitas. Kami sekarang sudah punya halal BPOM, terus juga kami sudah punya BPOM MD. Kalau biasanya itu kan kalau produk makanan itu kan Depkes PRT ya, itu skalanya kan kabupaten, tapi kalau kami sudah BPOM MDRI, jadi kami standarisasinya sudah standarisasi nasional, dan itu membuat akhirnya kepercayaan konsumen pun lebih kuat sisi kualitas. Kemudian sekarang bahkan kami baru aja itu kami sudah punya HACCP, itu adalah standar internasional terkait dengan keamanan pangan. Jadi ini berharap agar orang yang membeli produk ini itu tidak ragu-ragu lagi masalah kualitas itu. Jadi pertama itu kualitas, yang kedua adalah terkait dengan kemasan dan juga penyajian, itu juga harus lebih baik. Jadi kami itu disajikan dusnya kami desain dengan baik, kemudian juga media sosial kami juga tampilkan dengan baik. Kami punya warna, jadi kami warna itu benar-benar ada filosofinya. Warna kuning hitam itu di Karika itu nggak cuma sekedar warna kuning itu karena Karika, tapi benar-benar warna itu dipilih karena memang itu identik dengan warna Karika yang matang, dan juga warna hitam itu menandakan bahwa kita itu keseriusan. Jadi kami bermain, walaupun kami usahanya Karika itu serius secara marketing, serius secara produk, dan itu dengan lihat warnanya aja orang akan tahu gitu. Jadi kami kemasan juga kita kuatkan gitu. Nah, ini di zaman sekarang itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak main ke branding, itu akhirnya mau jualan itu gimana caranya, ya ujung-ujungnya hanya banting-bantingan harga. Ada orang jualan Karika harga 30.000, kemudian karena ada kompetitor yang jual sampingnya, akhirnya gimana biar laku, ya dimurahin menjadi 29.000, dan kemudian dimurahin lagi dari 28.000 sampai ada 100 orang sampai harganya 19.000. Dan itu terjadi juga di bisnis Karika ini. Itu terjadi kenapa? Karena kita nggak tahu cara bikin produk ini laku kecuali dengan menurunkan harga. Karena biasanya kalau konsumen itu tanya, Mas ini bisa lebih murah lagi, Mas
lebih murah lagi dan sebagainya. Tapi yang kita lakukan enggak, kita jual 30.000, bahkan kita tambahkan jadi 2.000, jadi 32.000, tapi kita tambahkan value-value yang lebih baik. Misalnya kita kasih dagingnya, kami janjikan ke customer kami bahwa daging Karika Gemilang itu dipastikan penuh gitu. Kemudian manis Karika Gemilang itu dipastikan menggunakan gula alami, gula asli, tidak pakai pemanis buatan dan sebagainya. Itu ya yang membuat akhirnya konsumen pun walaupun harga 30.000 dijual 32.000, mereka akan tetap memilih produk itu gitu. Nah, ini tantangan juga bagi teman-teman semuanya ketika mau bisnis, ya punya merek, kenalkan merek itu dengan cara yang baik gitu. Jangan malu-malu ketika kita jualan, Mas jenengan jualan apa sih? Saya cuma jualan opak kecil-kecilan. Itu jangan, langsung sampaikan kalau jualan apa, opak mereknya adalah opak ini gitu, opak enak gitu. Jadi agar orang lain pun akan merasa, kalau yang ownernya aja nggak pede, mereknya dikenalkan, gimana konsumen kita mau beli gitu. Nah, itu akhirnya saya juga bangun branding. Bahkan kalau teman-teman ketemu saya, biasanya saya sering kali itu tiap hari pakainya kaos warna hitam kuning dengan tulisan Karika Gemilang. Pabrik saya bahkan dikasih warna kuning juga, bukan karena partai ya, kita nggak ngomongin partai, tapi karena kuning itu identik dengan Karika yang matang dan enak gitu. Jadi itu branding itu kita kuatkan, kita ngeklan di angkot-angkot, kita ngeklan di radio, kita ngeklan waktu puasa mau adzan, itu biasanya kan radio ada gitu. Buat teman-teman anak muda yang mau mengawali bisnis, ada dua sih yang saya rasa penting banget kita miliki kalau kita mau bisnis, yaitu yang pertama adalah kita punya visi yang besar itu, agar apa, ketika kita kesandung di jalan itu nggak memble gitu loh. Biasanya kan kalau sekarang ini kan zamannya generasi Z itu dikit-dikit nangis, dikit-dikit resign, dikit-dikit apa. Tapi kalau kita punya visi yang besar dan kita merasa tindakan kita belum banyak, itu kan akhirnya menjadi penyemangat. Terus yang kedua adalah konsistensi, istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu di dalam bisnis itu penting banget, karena apapun ukuran bisnis kamu adalah top leadernya, kamu adalah bosnya. Kalau teman-teman sebagai bos itu lemes, tidak konsisten, apalagi anak buah teman-teman, apalagi konsumen teman-teman, itu akan ya udah dilupakan, dan itu susah menjadi akhirnya besar gitu aja. Halo, saya Alfa, owner Karika Gemilang. Jangan lupa tetap semangat dan terus menyulam inspirasi untuk menyebar kebaikan. Salam inspirasi.